Jadi kita itu ya, kita bongkar aja. Di Amerika tuh hampir seluruh anak Indonesia yang di Amerika itu melakukan kesalahan ini. Bukan kesalahan. Apa ya? Itu namanya apa, crime itu kali ya. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Wih, ini gila nih, gue mimpi apa gitu. Ini kunjungan balasan sebenarnya. Kunjungan bilateral. This is my brother gitu. The rising star of Indonesia. Enak banget makan, alhamdulillah Mbak Febri. Dimasakin pempeknya. Pakai cuko, pakai cuko. Kita pikir tadi Mbak Nur mau kesini juga, udah kurang disiapin enak badan semua dia. tuh. Dia agak masuk angin ya. Bro Sandi Uno. Thank you. Thank you bro. Ya inilah rumah gue. Ya, enak banget, enak. Dan yang penting juga homey dan dapat makanan enak dimasakin luar biasa banget. Bini gue tuh masak sendiri loh sebagian besar. Luar biasa dan di jamu. Dijamu langsung. Akuntan bro. Akuntan juga ya? Oh, akuntan juga ya? Ya sarjana akuntansi lah. Oh, oke. Tapi kita nggak pernah hitung-hitungan. Kacau juga nih, satu ketua alumni STAN, yang satu akuntan juga nih, keuangannya berarti WTP dong rumah ini. Harus WTP. WTP rumah ini. WTP. Tapi akuntan itu belum tentu keuangannya sendiri itu rapi bro. Oh iya. Ya tukang cukur aja nggak bisa motong sendiri kan. Oh, betul. Tahu filosofi aja. Bro, santai aja kita. Ya. Rapid question. Indonesia muda atau Satria muda? Sekarang Satria Muda. Satria muda. Because of the owner? Iya, karena owner dan part owner juga. Ya, Part owner juga. Ya. Tapi kalau kita di basket itu Indonesia Muda itu ingrain ya di kita. Jadi emang satu kata yang sinonim sama pembinaan basket. Indonesia muda zaman itu ya Indonesia muda. During my old days gitu, Indonesia mudanya gila ya. Legend semua dari situ. Semua dari situ. Iya. Semua. Dan ya luar biasa lah. Saya masih ingat banget waktu SD, SMP itu kita sampai nyelinap masuk ke Gelanggang Sumantri Brojonegoro untuk nonton final Indonesia Muda lawan Halim Kediri. Wih, barat sama timur ya? Iya, barat sama timur. Jadi penuh banget. Indonesia Muda itu ada Nus Lalisang. Nus Lalisang. Oh, masih zaman Nus Lalisang? Nus Bambang Hermansyah. Bambang Hermansyah. Legend. Toto Sudarsono. Doni. Senternya Doni. Doni Pradipto. Doni Pradipto. DP juga namanya. DP juga Doni Pradipto. Senternya. Wah, gila itu. All the legend. Iya, dan seru banget sama Halim itu. Iya. Lalu saingan. Tapi Halim tuh all the Chinese player gitu. Iya. Wah, gila-gila itu. Iya, tapi ini kan di IM juga ada satu Chinese, ada Johnny kan. Johnny pernah siapa namanya? Johnny, aduh namanya siapa lu? Gila banget di zaman itu. Jago banget deh. Iya. Coachnya siapa? Rastafari. Coachnya Rastafari. Rastafari masih main. Masih main. Rastafari masih main. Amran masih main. Amran masih main. Aduh, itu good old days. Good old days. Sayang sekali basket tuh sampai ke sini makin turun, Pak. Makin turun ya? Turun. I don't know. Mungkin daya tariknya terus terang anak-anak sekarang kan mainnya selain e-sport ya. Main game terus lebih banyak juga ke sepak bola jauh, Pak. Jauh. Makanya di TV kan kita pernah bahas di episode lo. Gak ada lagi yang nonton. Sedikit banget. It's very segmented. Iya. Kalau di itu saya ingat banget game yang Satria Muda, kalau normal game itu ya susah ngisi yang di atas itu. Iya. Kalau kita dulu di Senayan atau di hall basket itu kan penuh terus kan. Gila itu. Apalagi kalau lawan Aspak ya. Gue bingung kenapa anak Jakarta gak suka Aspak. Kim Hong. Apa kabar itu Kim Hong? Oh baik. Udah masih gila, masih gitu juga. Salam, topi bro, di balik gitu. Kemarin waktu gue di TVRI dia datengin gue. Dia bilang, bos, butuh apa? Dia dulu kan suka bawain beliin sepatu lah. Enggak, gue udah gak butuh apa-apa. Sorry. Duit lo udah gak laku. Tapi
Dia baik banget Pak. Saya diajak dia dulu, kita masuk Asia ya. Asia, saya meeting sama Kalching, ya pengurus-pengurus Asia tuh. Yang lucu itu Pak, kita dulu meeting dengan ketua perbasinya Malaysia itu Yo Chu Ho. Oh. Itu bapaknya Michelle Yeoh Pak. Michelle Yeoh yang James Bond. itu. Iya James Bond. Wow. Kita tiap kali meeting di Malaysia berharap Michelle Yeoh-nya keluar. Nggak keluar. Nggak keluar. Tapi udah STW belum sekarang? Oh iya, tapi masih keren. Masih bagus lah. Michelle Yeoh. dulu pemain basket yang paling disuka siapa Pak? Di era itu ya. Di era itu ya Bambang Hermansyah salah satunya ya. Terus ya yang paling fenomenal setelah angkatan itu ya tentunya kalau kita lihat udah Ali Budi Mansyah, adiknya itu. Adiknya Bambang Hermansyah. Ya. Dulu ada seorang pemain lebih stylish lagi, Bro. Thomas Teddy Kurniadi. Oh iya. Wah, this guy bisa ngedang, Pak. Badannya lebih pendek dari itu. Dan dia kalau nggak salah kemarin kerja di Lakers, jadi desainer, jadi apa gitu. Masuk timnya Kobe Bryant untuk melatih. Oh iya. Wow, he is phenomenal. Tapi udah pindah dari Indonesia ya? Iya. Ya di sana. Dia masuk yang Mamba Team itu. The Mamba Team ya? Mamba Team, that's what I heard. Jadi waktu itu kan balik dari setelah membangun usaha gitu, terus diminta temen megang klub Citra Satria. CS. Kebetulan tim kita waktu saya masih tunas. Pelatih apa? Toto waktu itu ya? Pelatihnya Toto. Sudarsono. Ya. Waktu itu saya disuruh negosiasi untuk bawa Ali Budi Mansyah. Jadi saya ingat banget itu kontrak termahal yang pernah tercatat di Kobatama. Jadi kita sign Ali Budi Mansyah untuk 2 season. 2 season. Mahal banget. Waduh, itu saya berdoanya supaya dia nggak cedera itu. Soalnya kan kita nggak bisa masukin clause asuransi kan. Iya. Dan nggak ada ya Bang? Waktu itu belum masuk mekanismenya pada saat itu. Tapi kita ya Ali Budi Mansyah waktu itu ya fenomenal karena dia satu. Oh iya, and he's getting the crowd. Dan di Asia kan dia namanya salah satu yang paling mencuat dari Indonesia. Mencuat Indonesia ya. Sekarang jadi coach dia Pak. Oh coach di mana ya? Nggak tahu di mana. Pokoknya jadi coach. Ulang lo bisa nggak coach? Sekali waktu nanti Bro Helmi mesti bikin reuni nih. Pemain-pemain. Termasuk Bro Sandi. Jadul, basket jadul. Oh kemarin kesini Pak, Eko Haryanto kesini. Oh Eko, itu keren Pak. Sekarang jadi pengusaha top. Oh jadi pengusaha top. Bro, jadi sekarang dia bikin tenda. He's number 1 in producing the tent Pak. BNPB sekarang tenda dia yang buat. Roder sekarang dia yang buat. Kemarin dapat pesanan 400 tenda dari UNICEF, bayangin. Oke. Iya, anak basket. Tenda yang itu ya. Tenda macam-macam tenda. Pengungsian segala macam. Tenda semua macam-macam. Mau tenda apa aja, mau tenda yang roder untuk party segala macam dia punya tuh. Oke. Anak basket loh. Anak basket itu kan memang banyak sekali yang jadi ya. Banyak karena ya pindah ke sini, berkarya di sini. Iya. Ya luar biasa. Bosnya yang paling top Henry Pribadi dong. Gue waktu dilantik Perbasi diurutin huruf H Bro. Jadi sebelah gue Henry Pribadi. Kok banyak banget dapat. Jadi gue tuh pernah ya alhamdulillah ya, pernah bermitra sama Henry Pribadi. Ini orang sih spesial ya. Menurut pernah main di Olimpiade Bro. Dia main di Olimpiade waktu di Meksiko tahun berapa tuh? Sama Sony ya. Sony Hendrawan. Sama Sony Hendrawan. Wow, itu the legend of Asia, Pak. Jadi waktu itu dia bilang kita Indonesia itu cukup mapan di Asia aja kita tim basket kita zaman mapan. itu ya, zaman itu. Iya. Cerita dia, waduh. Henry. Bro, pertanyaan kedua, Wichita State atau George Washington? I had my best time itu sih di George Washington. Tapi Wichita itu nggak akan pernah hilang karena it's a basketball school. Yes, no. Jadi itu sekolah yang betul-betul live and breathe basketball. Ya kan Xavier McDaniels dari sana. Xavier McDaniels. Ya. Terus Cliff Levingston, yang Bulls. Terus di zaman kita ini Fred VanVleet sekarang. Jadi memang waktu di Wichita State itu enjoy banget ngeliat basket. Di Washington itu lebih memorable karena kita ketemu banyak banget ya
mahasiswa dari mancanegara. Ya. Jadi karena kebetulan sekolahnya finance dan international business ketemu semuanya. Jadi lebih memorable aja, lebih ingat. Dan sekarang menjadi network ya? Jadi network. Itu jadi aset kita waktu saya memulai usaha baru. Jadi beberapa funding yang kita dapatkan untuk project di sini berasal dari teman-teman itu? Berasal dari network. Dan Sandi Uno lulusan terbaik, summa cum laude, 4.0 GPA. Malu-maluin. Malu-maluin gimana sih? Berarti Sandi Uno 4,0 loh GPA. Berarti nggak pernah main. Belajar mulu. Nerd banget ya? Nerdy banget di perpustakaan, rambutnya gede, kacamatanya gitu ya? tebal. Berapa lama sih dulu? Di Wichita State saya 2 tahun 10 bulan. Oke, yang George Washington? Itu di George Washington 3 semester. 3 semester. Sama 1 summer ya. Sama 1 summer. Iya. Accounting ya bro? Finance. S1-nya accounting, S2-nya finance. Finance. Makanya kita jurusnya sama nih. Jurusnya sama. Makanya waktu tugas di Pemprov, yang pertama mau gue beresin itu WTP. Audit. Gue bilang malu-maluin kalau wakil gubernurnya akuntan nggak kelar WTP. Akhirnya dibantu sama itu Michael, Stan. siapa? Michael. Iya. Sama anak-anak Stan itu. Ada dari berbagai ini kita rekrut jadi tim yang kuat. Dan akhirnya nggak nyampe. Waktu itu Anies bilang sama gue, bro, kalau nggak bisa tahun depan aja WTP. Enggak, harus tahun ini. Gue bilang gitu. Kenapa? Ya kita kan bawa satu amanah. Iya. Akuntan gitu loh. Masa nggak bisa ngeberesin? Urusannya aset gitu. Aset berarti kan harus ditongkrongin, harus dicatat satu-satu. Akhirnya alhamdulillah. Sama gue di TVRI bro. Direksi kami berenam, 3 auditor pak. Auditor? Iya, 2 lulusan STAN, 1 BPKP. Gue bilang kalau kita nggak bisa WTP, malu kita pulang aja gitu. Itu gue bilang sama Michael, Mike, gue kalau nggak ada WTP ini, gue malunya setengah mati. Makanya kita kerja sampai pagi. Ya. Gue dengar banyak sekali anak STAN dia, alumni STAN di DKI. Di Pemprov iya. Kita iya. kumpulin semua. Ya. Di BUMD juga ya. BUMD kita, ya ada Toto ya, Dwi Daryoto ya. Dwi Daryoto, ya. Itu ini juga. Ya. Ini Daryanto. Ya Daryanto. Oke. Sudirman Said. Komut. Komut ya. Komut ini food station. Terus ini yang Hanif. Yang dulu di MRT sekarang jadi direktur di Jakpro juga. Itu juga Stan. Gue pernah tanya Manis, bro, kok percaya banget Stan? Ya siapa lagi yang bisa ngeberesin gini-gini? Ya karena waktu pertama masuk tuh saya bilang kan tahun 5 tahun berturut-turut nggak WTP ini kan kita harus jelaskan ke publik ya. Berarti kan ada masalahnya apa? Terus menerus masalahnya adalah aset, terus kayak sama accrual. Kan itu kan basic banget buat kita accountant. Ayo kita beresin kalau ini bawa Prof. Ilya, komisaris di PLN untuk bantu juga. Akuntan paling cantik tuh ya? Oh gitu ya? Akuntan paling cantik itu 2 bro. Prof. Ilya sama itu, Antarina. Oh, yang punya high score. Yang punya high score di sini ya? Yang lain ternyata banyak juga cantik, tapi kita paham kan itu. Yang during our era lah. Oh Prof. Ilya ya? Ya aku teman kan di IAI, di Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan. Itu pun Prof ini gimana caranya? Oke kita turunin tim. Dari Bandung tuh, dari Unpad. Dari Unpad, iya. Alhamdulillah, jadi terus kita ada satu kebanggaan dan sekarang kemarin nih, literally minggu lalu, Michael baru kirim ke gua, Pak, alhamdulillah hat-trick 3 kali. 3 kali betul-betul. Wow. Berarti kan ini nggak one off aja, tapi mereka bisa melakukan terus perbaikan-perbaikan. Dan itu harus kita lakukan. Iya, temuan-temuan itu kan di. Waktu di George Washington ketemu Sudirman Said nggak? Nggak, papasan. Papasan. Lo pulang dia masuk? Iya. Gitu ya? Iya, saya duluan. Oke. Terus pulang dari di Amerika pasti lucu-lucu dong ya. Nah itu masuk ke X-Files itu. Jadi kita bongkar aja. Di Amerika tuh hampir seluruh anak Indonesia yang di Amerika itu melakukan kesalahan ini. Bukan kesalahan. Apa ya? Itu namanya apa crime itu. Jadi dulu gue bingung tuh, temen gue ke Amerika semuanya bawa uang logam gocapan. Iya, 50 perak. Yang gambar cendrawasih itu. Iya, betul. Ternyata itu ukuran dan beratnya sama banget dengan quarternya Amerika. 25 sen. 25 sen. Jadi kalau kita beli koran, laundry gitu ya, pakai gituan. Iya, laundry sih paling banget sama telepon. Iya. Telepon. Dan kalau dilihat kan gini,
Rp50 itu nilainya mungkin berapa, 25 sen itu 50 kali lipat dari 50 kali lipat itu, nilai iya, itu. iya. Jadi ya semua pada bawa sekantong gitu. Jadi kalau ada orang Indonesia datang ke Amerika minta dibawa, bawain gocapan aja. Jadi ya, Jadi pakai buat laundry biasanya. laundry apa telepon? Sama nelfon. Nelpon yang sebelum 3 menit dimatiin ya ikut. Iya, itu juga matiin. There's another crime. Jadi Itu nggak crime Pak, itu kan belum 3 menit terus matiin. Iya, memanfaatkan apa kelemahan sistem Amerika. Jadi Amerika itu lo mau long distance mau ke Indonesia kalau sebelum 3 menit dia nggak catat kan? Nggak catat. Nggak catat. Jadi kita 2,5 menit kita matiin. Halo, bad connection, mati. Terus kan dia biasa telepon lagi kan Iya, dari iya, operator. iya. Is there a problem with the connection? Yeah, I cannot hear gitu. Hehehe. Terus ini it's really bad connection. Oke. Tutup gitu. Padahal Telepon kita udah lagi. sempat ngomong, telepon lagi. Sama. Itu dong memanfaatkan. Ini buat para netizen mah bingung kali ya. Oh, iya. Karena sekarang ini kan semua gratis. WhatsApp call gratis, Iya, iya. Oh, jangan voice dulu. over. It means a lot. Dulu saya tuh sampai Iya. mungkin 20-30% duit tabungan itu telepon loh. Buat komunikasi. Komunikasi. Mahal sekali. Emang telepon siapa di Indonesia dulu? Nur waktu itu sempat kan kita sempat long distance relationship sekitar LDR. 2 tahun. Oke, LDR. oke. Jadi terselamatkan LDR itu gara-gara dia 3 menit. 3 menit. Atau collect call. Kalau kejahatan gue nggak kejahatan bro, memanfaatkan kepintaran dan kelemahan sistem Amerika. Dulu saya kan gila TV. Saya waktu berangkat kata Ibu Ani, Mi kau harus belajar TV ya, belajar kuis. Dulu kan nggak ada internet Pak, nggak ada Iya. YouTube. Jadi kita harus belajar. Jadi kerja gue itu di kota pertama, saya di California, Iya. di San Dimas, beli TV, big screen 29 inch. Uish. Kan di sana kan sebelum sebulan boleh kembaliin kan? Oh iya. Iya. Dan orang Amerika nggak boleh nanya alasan untuk Nggak boleh dikembaliin. karena itu itu bisa rights sue. to the consumers. Iya, itu iya. consumers Iya, right. iya. Jadi saya hari ke-28 gue balikin. Why? I don't like the color. Itu udah. Udah dia balikin bro. Tanya. Kita ke toko sebelah beli lagi gitu. Gue 3 bulan di California itu nggak beli TV-nya nggak keluar duit lah pokoknya. Sementara di Indonesia TV 29 inci mahal banget. Jadi enjoy banget tuh. Gitu. Aja banget. Ya gila ada yang beli code bro. Untuk party, wah. Just beli dipakai code. dulu. Pakai dulu, habis itu balikin gitu. Bilang nggak enak. Nggak enak nih, itchy gitu. Iyalah orang labelnya nggak berani kita copot. Melakukan itu juga. Itu enggak. itu enggak belum secanggih itu. Tapi kalau udah kenal Helmi Yahya mungkin melakukan itu juga kan. Bro Fardigu lebih gila lagi. Dia lebih gila lagi. Iya, ya? ngambil uang asuransi. Oh, Ya. gimana caranya tuh? Ya ada mobil jelek kita lempar aja Pak. Oh, Kacanya jeger gitu, klaim. Begitu klaim kacanya kita beli dia bekas. Sisanya banyak banget. tapi Aduh. kalau nggak salah itu Bro Mardigu tuh salah. Kalau kita ada klaim urusan asuransi itu naik nanti premi kita ke depannya tuh. Oh, iya. Dia nggak peduli Pak. Dia nggak peduli. Nggak peduli. Habis itu dia pulang. Habis itu pulang. Teman-teman Malaysia lebih gila lagi kan, ngebobol Discovery. Dulu kan nggak ada kartu kredit Discovery gitu. Oh, iya. Nggak bayar, pindah pulang gitu, pindah gitu. Dicari mukanya kan sama semua Pak, sama kayak kita. Bule malah semua kan sama kita. Tapi itu gue serius nih, ini kita bicara waktu 9/11. Ya. Waktu 9/11 2002 itu aku balik ke Iya. Amerika. Langsung begitu masuk nama Sandiaga Salahuddin Uno. Masuk secondary. Oh oke. Jadi istri sama Karena nama Salahuddin ya? Karena nama Salahuddin kan Iya, iya, langsung nih. Problem ini. diinterogasi lagi kan. Lama nunggu sejam, 2 jam. Akhirnya 2,5 jam baru dipanggil. Interview. Pernah sekolah di Wichita State University? Pernah. Setelah itu melanjutkan ke George Washington. Ya, detail terus dia bilang pernah mendapatkan tiket violation melanggar lalu lintas. Lupa kan udah tahun berapa itu udah 20 tahun yang lalu kan. Dia lengkap file. Ini ada tiket yang tidak terbayar katanya. Belum dibayar. Belum dibayar. Akhirnya kita harus bayar gitu. Terus saya bilang, ada lagi nggak yang perlu? Saya bilang saya nggak ada lagi seingat saya gitu. Tapi dia lengkap loh. Lengkap. Data-datanya dia. That's America. Jadi makanya waktu kemarin Pilpres itu
one of my biggest pet project itu kalau misalnya seandainya Allah kasih amanah tahun lalu, pengen benahin data-data gitu loh. Dia bisa tahu 20 tahun lalu gue nggak bayar surat tilang gitu. Hebat kan? Kadang-kadang kita Padahal nggak tahu tilang juga. parkir, kita juga nggak tahu. Nggak tahu. Tapi dia bilang ini parkirnya di sini segala macam. Kita nggak tahu gitu loh. Udah gila ya. Berarti dia Filingnya gila ya. centralized filing Iya. itu luar biasa. 2 jam kita tinggal di interogasinya di LA, itu kan data-data dari Washington DC kan. Dia bisa dapat. Amazing. Luar biasa. Oke, kalau gua kan ke Amerika pas 91, habis perang Teluk Pak. Nama gua ada Yahya. Aduh, saya landing pertama di Seattle, digeledah Pak. Udah gila-gilaan itu, udah wah kayak gini-gini. Itu Amerika mendaratnya di Seattle ya? Ya, International mendaratnya di Airport Seattle. ya? Dari Seattle kita baru ke California. Naik mobil itu? Enggak, ada naik pesawat Naik juga. pesawat juga ya? Ya, Seattle, California kan ke LA, Tom Bradley cukup jauh juga lah. Iya, tapi itu domestic flight ya? dari Iya, Seattle. yang lucu kita landing pertama kan kita alumni STAN Pak, kan anak-anak miskin semua rata-rata kan, ada kampung semua. Gue bilang lu cium tanah lo. Kita cium cium tanah. tanah. Kita masuk McD. Masuk McD pertama. Indonesia nggak ada McD Pak. Belum Kita ada. masuk mesen. Begitu lu tahu nggak kata pertama yang bingung banget. Di sana kan question aman banget kan apa biasa banget. Pasti ditanyakan for here to go. Itu expression Pak, for here to go, itu nggak pernah diajarkan oleh guru bahasa Inggris kita manapun. For here to go, Iya, iya betul. kita Makan nyebutnya di sini take away, atau makan bawa sini pulang? bawa pulang. Kita mana ada to go, kita nyebutnya take away Pak. Iya. Gua nggak tahu tuh take away itu dari mana. Kita for here to go, for here to go. Apa maksudnya? Ada teman gua nih, sekarang udah top nih di BKP. Ditanya for here to go, dia pikir wah ini kayaknya ditanya minuman. Dia bilang coke gitu. Nggak nyambung. Nggak nyambung, orang kita nggak tahu artinya ada. Orang hitam lagi ngomong gajah, for here to go. Apa nih for here to go gitu. Coke. Sama kayak temen gue, apa namanya di mesen steak gitu. Waktu itu baru-baru. Gimana steaknya? Medium or well done gitu. Dia kan nggak nggak tahu tahu dia ya. well done gimana. Iya. Gitu. Small katanya. Dia pikir small Dia medium. bilang small medium large gitu. Kata tahu medium well done rare gitu. Dia bilang small. Sama itu sama persis. Gue gitu. Dia bilang small because I'm full already. Baru pulang dari Amerika tahun 90. Gue balik 90 kerja. Kerja. 91 Itu ambil kerja S2. yang di itu tuh, yang di perusahaan apa tuh? Di Singapura ya? Di grup Astra enggak? Oh, grup waktu itu Astra. Di grup Astra Oh. di Suma Group. Dengan Om Edwin. Dengan ya? Om William, William, terus oke. Pak Edward. Gitu. Terus You grew up from this family ya bro? You learn a lot from this family? Iyalah. Iya banget. Iya, iya. Iya banget. Dan dapat karir pertama, terus ditawarin beasiswa itu dari Ya, dari grup. yang George Washington. Di George Washington itu Oke, dari grup. oke. Dan berangkat 91 pertengahan, balik 92. Tapi setelah pulang dari George Washington nggak langsung ke Astra ya? Enggak, ditugasin untuk waktu itu udah kemelut kan, Bank Iya. Suma tutup kan. Bang Suma tutup, oke? Ya, jadi waktu itu ditugasin ke grup, Oke. benah-benah di situ, terus karena Pak Edwardnya pindah ke Singapura, saya Ya. ditugasin Pak William untuk ndampingin Pak Edward. Di Singapura itu? Di Singapura. Apa perusahaannya bro? Ganti-ganti waktu itu. Yang pertama waktu itu Sumafest namanya, Suma Fest. terus ganti jadi Sea Power Asia. Perusahaan ini pernah juga kerja di Kanada ya? Pernah. Oke. Pernah. Jadi kita setelah itu ada beberapa akuisisi karena kita Masih mewakili Astra? masih mewakili keluarga lah. Keluarga, waktu itu oke. ya. Kan Astra udah lepas tahun 92 waktu itu. Dan akhirnya kita melakukan beberapa investasi di luar negeri termasuk di Kanada. Kanada itu? And you went there? Ya, kerja di sana. Dan perusahaannya kemudian bangkrut karena Krismon ya? Karena Krismon. Krismon. Pulanglah Minyak itu turun $7 per barrel. per barrel, you can imagine. $7, gila waktu itu, Oke. tahun 97 itu. And you came back? Came back, ya lost my job, came back. terus Sempat nganggur? Sempet nganggur. Sandi Uno tuh pernah nganggur. Pernah nggak ada income bro. Pernah nggak ada income. Pernah mirip-mirip tapi sekarang udah dapat dari YouTube sedikit lah. Dapat AdSense. Alhamdulillah. Sekarang jadi triliuner, one of
the richest Indonesia pernah nganggur dia. Berapa bulan nganggur bro? Ada 3 bulan kali. 3 bulan. 3 bulan nganggur. So how can you earn the living? Jadi waktu itu nyoba-nyoba nyari. Pernah ditolak-tolak juga ya? Iya, ditolak nyari kerjaan lagi. Tapi kan memang Krismon waktu itu. Krismon, kan. ya. Jadi ya kayak sekarang lah. Iya, iya. Susah banget nyari kerjaan. Akhirnya mulai usaha. Oke. Terus ketemu Rosan. Rosan? Bikin Rekapital dulu. Rekapital dulu. Oke. Iya, Rekapital dulu. Ya itulah jatuh bangun dapat klien. Oke. Klien pertamanya Pak Dahlan Iskan salah Oke. satunya. Kita restrukturisasi Jawa Post Group, ada divisi propertinya dia. Oke. Terus setelah itu ketemu Pak Edwin. Pak Edwin. Baru ketemu Pak Edwin masuk. Baru tahun depannya diajak Pak Edwin untuk kolaborasi. Tahun depannya tahun 98 baru kita dirikan Saratoga. Jadi ada 2 ya? Ada Rekapital, ada Saratoga. Dua-duanya masih jalan? Dua-duanya masih jalan. Masih jalan. Apa bedanya bro? Yang satu financial advisory, yang satu investment management. Yang investment yang Saratoga? Yang Saratoga tadinya. Yang paling heboh waktu mengakuisisi di Pasena dong ya? Iya, itu dikerjakan oleh Rekapital. Rekapital? Wih gila itu. Sandi Uno. Kakap gede banget. Habis itu nyusruk. Kan ada yang berhasil, ada yang enggak. Investasi juga sama kayak nembak bola basket kan. Iyalah, ada yang masuk, ada You play the percentage gitu. Iya. Kan kalau misalnya the best basketball player, kalau free throw, yaitu ibaratnya kalau kita invest yang aman-aman aja kan bisa in the high 90s kayak Steve Nash gitu. Iya, Steve Nash. Tapi kalau lo kalau field goal kan rata-rata 50%. Iya. Kecuali lu main di dalam itu bisa 60. Tapi 50% itu is good for investments. Kita maintain good track record dalam mengelola investasi kita. Alhamdulillah dalam 20 tahun kita bisa memberikan return yang bagus buat investor kita. Kalau keputusan investasi yang paling hebat yang Bro Sandi pernah lakukan, ya during your life yang mana Pak? Wah gede banget nih, it's very big hit. Yang pasti lebih awal lebih big hit ya. Jadi salah satu keputusan investasi. Saat player belum banyak ya? Iya, saat player belum banyak. Waktu itu kita investasi di Astra Microtronics di Batam. Waktu itu ada restrukturisasi. Itu deal pertama kita, nggak akan pernah saya lupa. Kita tanda tangan pas anak kedua saya lahir itu saya nggak tahu keluar rumah sakit itu bayar pakai apa waktu itu. Siapa? Amira? Siapa namanya? Amira. Jadi baru graduate dia bro? Sekarang Atira yang baru graduate. Oh Atira the first one. The first one ini yang nomor 2 Amira. Jadi terus? saya waktu itu akhirnya waktu Nur lagi persalinan itu kita tanda tangan deal pertama kali. Terus uangnya dikirim. Jadi the money is in the bank itu. Wah, itu benar-benar menurut saya deal yang paling besar tuh AMT pabriknya di Batam. Itu menurut saya dari skala impact yang paling besar di hidup saya. Ya setelah itu alhamdulillah ada deal Adaro, terus berikutnya Tower Bersama. Dan itu jadi membangun kepercayaan kita. Dan terakhir mungkin investasi-investasi yang kesini di fast moving consumer goods seperti di MPM, Deltomed, itu deal-deal terakhir saya sebelum terjun ke politik. Terjun ke ranah publik. Susah ngomongnya. Ke ranah publik. Tapi ada juga yang fenomenal seperti kayak Mandala gitu. Mandala itu is it a big shot? Wah, itu gede kalau dari segi jumlah kerugian terbesar yang pernah kita hadapi. Itu the biggest flop. Yeah, the biggest losing investments. The biggest losing investments. Mandala Airlines. Ya, makanya ngelihat keadaan sekarang perusahaan penerbangan saya juga terenyuh ya. Oh, sekarang tambah hancur lagi. Berat ya, berat. Waktu itu kita juga ngejalanin walaupun tidak seberat sekarang, itu aja sudah terseok-seok. Ya. Jadi jangan dibayangin Sandi Uno tuh berhasil terus, ya kan? Nggak ada pengusaha yang berhasil terus itu. Dan dia mau ngaku the biggest flop-nya itu adalah di Mandala. Tell me about itu bro, orang tentang bagaimana sial banget gitu yang rumah123.com gitu. Oh itu juga. Itu pernah cerita waktu itu sama Mardigo ya. Iya. Nah, jadi kita pertama kali di 2007-an itu ketemu management team lah, anak-anak muda lah, anak-anak IT startup gitulah. Startup, ini dia bilang konsep perumahan menggunakan platform digital. 2007 bro, 13 tahun yang lalu nih. Keren. 13 tahun yang lalu terus. Dan you invest? Kita bilang, waduh
ini apa sih? Ya udah, tapi karena ada beberapa teman-teman bilang kita invest. Kita invest. Tapi ini anak-anak muda ini udah bilang dari awal, ini bisnis yang baru, potensinya sangat luar biasa dan akan menuju ke profitability atau keuntungan P&L itu akan makan waktu. Takes time, ya. Takes time. Setahun, ini rugi melulu, harus inject terus. Chip in terus. Tahun kedua chip in lagi. Pas udah 18 bulan kita chip in, akhirnya saya duduk sama manajemen, saya bilang, ini sampai kapan? Wah, Pak, ini pasarnya gede banget, Pak, kita harus terus invest. Saya bilang, kalau terus invest, terus kapan kita mulai untungnya? Nggak tahu katanya, tapi ini menarik banget. Terus saya bilang, wah, kok begitu ya? Kenapa, Pak? Dia tanya manajemen timnya. Manajemen timnya bilang ke saya, iya Pak, karena ini kita harus terus melakukan investasi untuk memvalidasi produk mix kita ke pasar Indonesia. Habis saya bilang, oh begitu ya. Terus pas kedua kali saya nanya, dia tanya, kenapa Pak, Bapak sepertinya kelihatannya nggak yakin. Saya bukan nggak yakin, saya takut aja nggak dapat. Nggak bisa bisnis ini menghasilkan keuntungan. Karena pikiran saya kan kalau keuntungan itu ya profit kan, berarti kan revenue minus expenses profit gitu. As simple as that. As simple as that. Kalau Bapak nggak yakin, Bapak mau lepas aja Pak. Terus saya tanya sama dia, emang ada yang mau beli perusahaan kayak perusahaan gini? Rugi. Oh banyak Pak katanya, ya, perusahaan rugi. Saya bilang gimana siapa yang beli? Nguntungnya gimana, seperti apa? Kalau Bapak percayakan saya coba jual. Akhirnya dia bilang, oke, 2 bulan cepet dia balik. Pak, oke, ada yang mau beli. Ada yang mau beli. Oh ya, berapa mau belinya? Tahu nggak tebak, bro? 7 kali lipat daripada investasi. Daripada total investment. 7 kali lipat. Saya bilang, is it good? It's too good to be true. Ini catch-nya di mana nih? Nggak mungkin, ini pasti ada jebakannya di mana nih? Jebakan Batman. Enggak, 7 kali. Akhirnya tanpa tawar-menawar yang panjang, akhirnya kita lepas. Lepas aja. Waduh, lepas. Alhamdulillah. Kita pikir cut loss gitu. Bukan cut loss, ini untung gitu. Ini 7 kali lipat. Jadi invest 1 dapat 7 gitu. Udah kan? Wah, happy, we feeling very great gitu loh. Wah, ini kita pinter banget gitu. 3 tahun setelah itu, ada orang nawarin investasi di perusahaan yang sama. Nilainya sekarang 250 kali lipat lebih besar daripada saat kita invest waktu itu. Saya bilang gila. Berarti memang ini pasar Indonesia besar banget. Dan ya kita memang harus sabar kalau di bisnis teknologi dan digital. Ya. Jadi itu pengalaman ya, kita seneng ngomongin yang keuntungan yang nggak didapat gitu loh. Tapi sebetulnya bisnis di Indonesia, investasi di Indonesia itu kita harus bersyukur banget. Bersyukur banget karena ini negara besar. Sangat kaya raya, karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu di sumber daya alam, sumber daya manusianya juga kuat-kuat. Kalau kita kelola dengan benar, pasar ini menjanjikan luar biasa buat pengusaha-pengusaha kita. So what is the lesson learned from your? Lesson learned is kita harus ini akhirnya menjadi moto saya gitu. Etos kerja 4 kartu as gitu. Yaitu kerja keras. Tapi kerja keras nggak cukup. Kita harus kerja cerdas. Gunakan ilmu pengetahuan teknologi dan segala research dan lain sebagainya. Nah yang ketiga ini yang saya nggak lakukan di investasi itu kerja tuntas. Saya nggak tuntasin, tapi saya khawatir. Karena udah nggak kehilangan kesabaran. Kehilangan kesabaran, impatient. Padahal kan kalau kita misalnya lebih sabar, mungkin pasarnya bisa lebih tervalidasi. Dan terakhir ya kerja ikhlas. Jadi walaupun dapat keuntungan ya ikhlasin aja lah. Baru ngerasa blow on itu kan setelah orang lain untung lebih gede lagi daripada kita kan. Padahal udah untung. Tapi padahal kita udah untung, mestinya kita bersyukur gitu. Karena kita nggak boleh ngukur rezeki orang lain lah ya. Ya kan Tuhan saya selalu bilang sendiri, jangan pernah lihat kantong orang lain. Kantong sendiri udah sendiri. cukup, kita alhamdulillah. Apa yang ingin dilakukan lagi oleh seorang Sandi Uno in term of bisnis, Pak? Bisnis kalau dari segi bisnis yang sekarang kan udah dijalankan oleh profesional. Itu mereka punya platform sendiri dan mereka mengelolanya. Posisi Sandi Uno sekarang apalagi kan banyak pengabdian ke ranah publik nih. Di dalam bisnis? Di bisnis sudah nggak ada sama sekali. Mereka ngomong sama saya mungkin setahun 3 kali kalau ada akuisisi besar gitu, ngobrol. Kalau yang kecil-kecil cukup tim aja? Semua mereka yang lakukan gitu. Saya lempar. And so far so good? So far so good. Jauh lebih
saya bisa bilang ya jauh lebih hati-hati. Waktu saya di sana mereka berani nyoba macam-macam, tapi sekarang kan karena mereka profesional mengelola dana triliunan dana para pemegang investor ya, pemegang saham ya. Pemegang saham, investor dan mereka sangat hati-hati. Gitu. Oke. Jadi ini murni saya bilang saya nggak akan intervensi keputusan kalian. Kalau ada penawaran investasi saya lempar ke mereka bilang iya enggak, saya nggak akan intervensi gitu. Nah kedua dari segi ini kan baru mulai kita bisnis meng-create satu konten kan untuk anak-anak ini muda. bisnis pribadi nih. Ini bisnis pribadi, bisnis baru mulai gitu. Dengan terseok-seok, bro udah mau 300.000 kita terseok-seok terus. Ya. Tapi nggak apa-apa, kita kerja keras, kita harus sering kolaborasi, Pak. Harus sering kolaborasi. Kita ingin memastikan bahwa pesan-pesan kita nyampe ke targeted audience. Dan ini adalah vehicle yang paling tepat sekarang. Betul, konten YouTube, YouTube, podcast dan lain sebagainya. Terus saya ada beberapa kegiatan kewirausahaan social entrepreneurs. Hari ini baru launching program dengan Ilham Habibie, 1000 teknopreneur, 1 juta lapangan kerja, ada program OKOC, ada program rumah siap kerja. Nah ini yang semua kita klasifikasikan dalam bentuk startup. Jadi saya mau semuanya ini pendekatannya adalah filosofinya adalah business, entrepreneurship. Nah walaupun kita ada elemen sosialnya tapi pola berpikir kita adalah entrepreneurship. Jadi Bank Infak itu juga startup. Jadi ini semua mencoba menyelesaikan permasalahan sosial yang kita lihat sehari-hari. Dan persoalan bangsa. Dan persoalan bangsa dan kita berikan solusi dalam bingkai entrepreneurship. Bro, one question, nggak apa-apa juga kalau nggak dijawab. Ada target 2024? 2024 ini semua orang akan bertanya itu kan kepada Sandi Uno. Dan selalu gue jawab secara nggak ada yang ditutup-tutupi bahwa politik ini adalah ranah baru buat saya dan setelah masuk di politik 2015 kemarin bareng Pak Prabowo menugaskan di Pilgub DKI itu juga last minute dari gubernur jadi wakil gubernur. Terus last minute juga 2018 diminta jadi calon wakil presiden. Jadi kalau nanya 2024 nggak tahu bro, karena it's too far ahead. Too far ahead. Ya, terlalu jauh di depan nomor 1. Nomor 2, hal-hal yang nggak saya kontrol sekarang. Karena di partai politik kan saya nggak in charge dan nggak menjalankan politik praktis. Lebih banyak ditugaskan oleh partai untuk melebarkan konstituen. Jadi ya memang kalau bicara 2024 ya terlalu jauh. Tapi dedikasi saya kepada masyarakat, kepada kontribusi kepada Indonesia ini akan terus. It's not because of that. Not because of that. Ini adalah memang passion saya. Saya tuh diberikan luar biasa karunia and this prosperity yang sekarang saya diberikan kepercayaan untuk mengelola itu dari Indonesia, dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat Indonesia. Kalau nggak ada Indonesia ya nggak ada lah Sandi Uno. Saya pulang ke Indonesia tahun 97, Indonesia memberikan begitu banyak buat seorang Sandi Uno. It's time for me to give back. Saatnya saya berkontribusi balik. So you build your achievement from the scratch ya? Benar-benar dari nol ya. Kalau dihitung dari 97 sempat nganggur dan sebagainya. Dari minus lah kalau itu karena dari minus malah. Karena punya utang, akhirnya harus selesaikan utang. Utang bisnis, utang pribadi? Utang pribadi waktu itu, utang kredit card. Karena waktu PHK itu kan habis semuanya. Punya uang dulu di umur 26, I make my first $1 million in investments tahun 96. Tahun 95 96, tahun 97 I lost everything. Everything plus utang. Jadi itu perlu waktu 2 tahun untuk bayar utang kredit. Utangnya dalam dolar lagi? Dalam dolar Singapura. Dan waktu itu dolar sempat 17.000 ya bro? Dari berapa? Dari 2000-an ya? Untung banknya nggak mempilotkan ya. Belum nggak ketemu lawyer yang jago gitu. Tapi kita restrukturisasi dan akhirnya setelah 2 tahun saya selesaikan. Bro Sandi juga sempat ngambil BTPN ya? Sempat ngambil BTPN, itu salah satu yang alhamdulillah ya lumayan. Itu bagus ya. Kalau Bank Pundi juga ya? Bank Pundi ya itu juga kami juga. Sekarang, is it good? Kita nggak mendapatkan kesuksesan yang sama seperti BTPN. Karena ya berubah sekali landscape topografi daripada industri perbankan. Semakin kesini role kita sebagai entrepreneur itu semakin sedikit karena bank ini adalah bisnis big boys ya, dan highly regulated. Jadi
sangat-sangat lebih diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan yang mega, yang besar-besar. Rapid question terakhir nih. Jennifer Aniston atau Angelina Jolie? Jennifer Aniston lah ya. I'm a sweet girl next door. Dia takut sama Bu Nur aja. Angelina Jolie is a matter of imagination. Angelina Jolie itu is great to have. Tapi kalau Jennifer Aniston itu must have. Mas Hepuan. Must have. Itu marriage material. Ngikutin juga Friends dulu ya? Oh iyalah. Iya. Dan rerunnya kita nonton sampai 2-3 kali kadang-kadang. Sekarang lagi hot lagi, Pak. Balik lagi ya? They try to remake. Saya waktu Januari kan ke New York. Wih, gila. Semua elemen tentang Friends tuh naik lagi. Merchandise-nya gila, bro. Oh iya? Ya, Sekarang dia nggak ada episode baru kan? Ini lagi dirayu. Udah ditawarin satu orang $5 juta apa? Per episode? Per episode. Sampai gila. $2 juta atau $5 juta gitu. Iya, everybody want to see gitu. Tapi ya itu bukti kekuatan skrip. Yap. Kekuatan skrip. Yap. Yang menghasilkan satu properti yang sangat kuat. Yeah, ya. IP-nya Makanya kuat saya banget. bilang, kemarin kan kita nonton Money Heist di Money Netflix Heist, ya. Money Heist. Nonton Saya juga? bilang, nonton, habis. Wow. Dan saya cerita gitu ke teman-teman. Pasti sukanya Tokyo ya. Tokyo. Gue bisa. I can read your mind. Tapi enggak kan, yang nanya bini gue kan, kamu seneng lihat Tokyo ya? Enggak, aku senengnya lihat Helsinki. Helsinki. Nggak normal loh kalau. Oke. Tapi Money gini, Heist, ya. saya bilang, setelah lihat itu kita lihat drakor kan. Ya. Drakor. Ini konten-konten yang luar biasa banget. Tapi kita bilang kan Indonesia juga punya. Ya. Saya bilang gitu, mereka ada drakor, kenapa nggak kita bikin? Ya tadi saya bahas itu bro. Drama Plembang. Karena ada juga cerita-cerita saya Sungai bahas itu Musi itu. dengan Joko Anwar, Pak. Iya, kenapa? Betapa, Korea mempersiapkan seluruh Pak stakeholdersnya, Pak, government, kemudian orang-orang film, dan mereka udah create dari awal-awal tahun 90-an. Karena mereka percaya betul menguasai dunia adalah melalui culture. Iya. Itu yang pernah dilakukan oleh generasi MTV. Iya, tiba-tiba anak-anak Indonesia pakai belly button semua. Iya. Itu juga dilakukan oleh Jepang yang sekarang lost, Pak. Iya. Karena saya Harajuku style ya. Iya. Restoran Jepang tiba-tiba kemana-mana. If you go to LA, itu ratusan gitu restoran Jepang dengan segala macam. Sekarang udah mulai meredup. Karena Jepang sekarang mengalihkan dana promosinya ke Afrika. Iya. Saya waktu saya jadi dirut TVRI, saya ketemu dengan dirjennya yang Kominfo mereka, Pak. Saya bilang salah, Anda akan kalah dengan Korea. Korea melalui drama, melalui film, sekarang mereka menguasai dunia, Pak. Apa yang dipakai oleh Lee Min Ho, gitu. Gue dengar nonton The King juga, sama Itaewon. Iya, Itaewon Class. Apa yang mereka pakai, ya kan, itu laku, Pak. Betul. The fashionnya Korea, di mana-mana, di Mangga 2 sekarang dari Korea semua. K-pop. Ya, makanan. Sekarang udah makin gila. Industri kecantikan. Iya. Waduh. Skincare. Gitu. Jajan pakai juga kan? Iya. Bagus banget kulitnya. Oke bro, thank you so much. Kita ngomong ngalor ngidul gitu. Gitu lah, jangan serius. Ada tema. Jangan politik semua, Pak. Bosen juga orang gitu ya gini kan. Keren banget dan sukses. Mudah-mudahan besok 300.000. 300.000 ya? Luar biasa. Going to 300,000. Sukses and hopefully 1 juta, setelah itu juta-jutaan dan dibantu oleh Sandi Uno pastilah. Tiap bulan aja lo jadi tamu gue 1 juta coba. Mudah-mudahan, tapi gini, aku kemarin ngomong sama Raffi juga, aku bilang mesti ada monetisasi dari segi capitalnya, dari equity base-nya. Jadi kalau misalnya selain daripada revenue yang bagus, tapi kan the biggest boom itu adalah kalau misalnya kita bisa masuk ke capital market. Jadi pengen banget sih lihat konten-konten provider kita bisa institutionalize the franchise, terus abis itu nawarin sahamnya di Bursa Efek Indonesia supaya masyarakat kita juga bisa punya kesempatan untuk memiliki. You can initiate, bro. It's big market. Karena kita udah ketahuan banget deh shifting dari TV, dari conventional advertisement to digital. Itu kelihatan banget. Kelihatan banget. Jadi saya ngerasain sub saya kan belum 300.000, Pak, tapi karena saya milihnya A+ ya, jadi saya nggak mau yang itu. Pokoknya harus gua banget lah. Jadi saya nggak akan main di dunia, saya nggak main prank-prankan gitu, nggak lah. Tapi marketnya terbentuk, bos.
Ini corporate udah pada Antri. ya, Wih. properti gitu. Cicing gitu. Thank you banget loh. Udah dijamu, dikasih makan sama Mbak Febri. Salam dari Mbak Nur. Yeah. Sukses untuk Helmi Yahya berbicara. Sama-sama. Dan jangan lupa juga loh ya subscribe Sandi Uno TV. Sandi Uno TV ya? Sandi Uno TV. Tombol merah, tombol merah. Ting ting. Tombol merah. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye bye. Thank you.